Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torang mau lanjutkan dengan kuliah yang kemarin. Kemarin sampai di kelas 1, nanti mau lanjut di asuhan intranatal kelas 2. Oke. Eh, Sebelum ini yang tadi sudah absen dulu ya. Nah, asuhan intranatal kala 2 itu pemberian asuhan intranatal kala 2 bertujuan untuk mengupayakan persalinan yang berlangsung dengan bersih dan nyaman, terutama fase mengejan, mendorong bayi secara normal dengan tenaga dari sang ibu. Jadi kembali ibu ingatkan bahwa kala 2 itu yaitu kala pengeluaran bayi, ya. Oke. Tugas dan proses yang dilakukan oleh bidan ini yang kemarin sempat disinggung, menghargai hak ibu dan budaya, pendampingan, alat dan bahan bersih dan siap pakai. Ya, ini menghargai poin pertama ini yang menghargai hak ibu dan budaya ini, kita harus pahami bahwa setiap pasien kita berlatar belakang budaya, agama, suku yang berbeda. Jadi kita sebagai bidan tidak boleh memandang dari segi itu, tetap kita memberikan pelayanan sebaik mungkin dan sama merata, ya. Langkah-langkah asuhan intranatal kala 2 adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan proses persalinan ketika berlangsung dan menginformasikan kemajuan yang terjadi. Nah, ketika orang pembukaan sudah lengkap, ibu sekarang pembukaan sudah lengkap, kepala sudah di depan, jadi ibu dengar apa yang bidan katakan, ya, atau apa yang saya bilang ibu dengar nih. Kalau saya suruh bakuat, ibu bakuat, ya, seperti mengedan buang air besar, ya. Kemudian melibatkan pendamping dan anggota keluarga yang lain untuk terlibat aktif mendukung persalinan. Ya, ini juga penting, antara suami atau DP orang tua satu saja sudah cukup untuk mendampingi, ya, mendampingi persalinan, karena ibu butuh penguatan ketika dia melihat ada suami di samping atau ada orang terdekat di samping. Nah, dia merasa punya semangat, ya. Kemudian memastikan tersedianya ruangan yang bersih sesuai dengan standar persalinan. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan tindakan, ya. Jadi cuci tangan ini memang sudah protokol dari dulu, bahwa ketika kita menyentuh pasien, sebelum menyentuh, sesudah menyentuh pasien ataupun alat dan bahan, tetap harus mencuci tangan. Bukan nanti sekarang zamannya corona baru mencuci tangan, ya. Kelima yaitu membantu sang ibu memposisikan diri sesuai dengan kenyamanan yang dirasakan, ya. Jadi jangan memaksakan keinginan si bidan. Ibu harus tidur posisi ditotomi, ya. Enggak, kalau ibu maunya saya mau miring kiri aja atau saya mau jongkok, ya silahkan, ya. Jangan memaksakan. Kemudian menganjurkan sang ibu hanya mengedan jika diperlukan untuk melakukannya. Nah, pada saat yang bagaimana kita menganjurkan ibu untuk mengejan? Pada saat adanya kontraksi, ya, adanya kontraksi ibu harus mengejan. Kalau tidak ada kontraksi, tidak perlu mengejan, ya. Kemudian memberikan pujian atas apapun kemajuan yang dilakukan sang ibu. Nah, misalnya, ayo bu, ayo, ya, ibu sambil mengejan, gitu. Nah, ibu mengejan, kemudian kepala bayi maju, ya. Terjadi kemajuan di proses persalinan. Nah, itu kita melakukan pujian, ya bu, bagus, seperti itu, ayo, ayo, bagus, pintar. Nah, seperti itu tuh pujian, pujian yang membuat si ibu, oh, berarti ini benar, ini cara mengejan yang benar. Nah, dengan begitu ibu lebih semangat untuk mengejan, ya. Kemudian memberikan asupan minuman yang dapat menambah energi ketika sang ibu mulai kehabisan tenaga. Nah, paling banyak ini disarankan untuk minum teh manis hangat, ya, teh manis hangat. Biasanya kalau susu, memang susu buat energi juga bagus, tapi pada umumnya merangsang muntah, ya. Ibu-ibu yang melahirkan kalau minum susu paling banyak itu langsung mual muntah. Tapi kalau air teh manis atau teh kotak misalnya, itu lebih lebih enak, ya. Kemudian bisa menambah energi. Kemudian menghindari melakukan peregangan vagina secara manual, ya. Kalau misalnya kalian sering melihat ada yang melakukan pemeriksaan dalam atau
posisi kepala sudah di depan, kemudian perineumnya sering diulas-ulas seperti ini, itu kalau boleh dihindari ya, itu tidak dianjurkan. Kemudian melakukan episiotomi ketika diperlukan. Nah, ketika diperlukan ini bagaimana? Jadi episiotomi diperlukan jika memang sangat-sangat genting ya. Kalau kepala sudah di depan, kemudian perineumnya sudah sangat mentok, sudah tidak elastis lagi, kita melihat memang sudah sangat susah. Nah, itu kita lakukan episiotomi. Tapi selama itu masih tetap bisa disokong dengan baik, episiotomi itu tidak perlu ya. Karena episiotomi itu tidak masuk dalam asuhan sayang ibu ya, karena itu sakit sekali. Kemudian menginisiasi agar ibu menyusui sang bayi tidak lama setelah dilahirkan. Jadi pada saat lahir dan bayi itu menangis bagus, apgarnya bagus, nah itu langsung diberikan kepada ibu ya, diletakkan di dadah ibu untuk dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini, menyusu dini. Kalau misalnya bayinya pas lahir ada sesuatu kendala, misalnya asfiksia, yang terlambat menangis, ya, terlambat bernafas spontan, nah itu untuk menyusu ditunda dulu, ya. Kemudian mendokumentasikan proses persalinan dengan lengkap. Jangan lupa semua apa yang dilakukan harus dicatat beserta jamnya ya. Jangan lupa tanggal, jam itu sangat penting. Apa yang kita lakukan, kemudian semua ditulis ya. Jam berapa lahir bayi, jam berapa dia menangis, jam berapa lahir plasenta, jumlah darah yang keluar itu kira-kira sebanyak berapa cc, itu harus ditulis dan didokumentasikan ya. Kemudian asuhan intranatal kala 3. Nah, yang tadi sudah selesai bayi lahir, sekarang sudah akan kita lahirkan plasenta. Oke. Plasenta berarti sudah masuk dalam kala 3. Jadi ingat baik-baik, kala 1 itu kala pembukaan, pas ketika kala 2 kala pengeluaran bayi. Jadi mulai dari pembukaan lengkap, proses pengeluaran bayi sampai bayi lahir lahir seluruh. Nah, itu kala 2. Setelah bayi lahir, kita melakukan apa? Penyuntikan oksitosin. Nah, penyuntikan oksitosin itu sudah masuk dalam kala 3 ya. Fase ini cukup ringkas karena riskan karena akan banyak darah yang keluar. Nah, tidak jarang seorang ibu itu meninggal pada fase ini karena terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga tubuh kekurangan darah. Oleh karena itu, seorang bidan harus sangat terampil pada kala 3 ini. Nah, ini penting sekali ya. Peregangan tali pusat terkendali. Dan yang utama itu harus segera melakukan penyuntikan oksitosin pada saat segera setelah bayi lahir. Jadi bayi lahir langsung suntik oksitosin. Nah, kemudian kita lakukan masase sedikit di fundus dan lakukan peregangan tali pusat terkendali. Peregangan tali pusat terkendali itu tali pusat dipegang sama klemnya, kemudian dia di sejajar lantai atau dia lurus tanpa melakukan tarikan, hanya diregangkan, diluruskan ya. Ini penting. Kemudian langkah-langkah asuhan intranatal kala 3 ya. Pemberian ergometrin, metergin tidak dianjurkan sebelum plasenta berhasil lahir. Nah, ini ibu ingatkan kembali, ibu ulangi kembali, ingat bahwa setelah bayi lahir itu langsung dilakukan penyuntikan oksitosin, bukan metergin. Jadi ingat, bukan metergin ya. Pada saat bayi lahir harus dilakukan suntikan oksitosin, bukan metergin atau ergometrin. Bukan. Ergometrin dan metergin ini diberikan setelah plasenta lahir. Nah, apa bedanya? Oksitosin dan ergometrin atau metergin itu beda. Persamaannya, mereka sama-sama merangsang uterus untuk berkontraksi. Nah, bedanya di mana?
Metergin atau ergometrin ini dia berkontraksi, merangsang uterus berkontraksi, tapi dengan menutup